Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video ini kita akan bahas mengenai pengendalian dengan tanaman tahan hama, dan ini merupakan salah satu teknik pengendalian yang dapat kita integrasikan dengan teknik pengendalian lain yang merupakan bagian dari pengelolaan hama terpadu. Di mana untuk pengendalian dengan tanaman tahan hama ini bukanlah cara baru karena ini sudah lama diterapkan di Indonesia. Contohnya pada saat serangan hama warna coklat di Indonesia, salah satu teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan varietas tahan hama pada tahun 1970-an. Hama warna coklat itu merupakan hama utama yang menyerang tanaman padi dan berpotensi untuk menggagalkan proses swasembada pangan atau swasembada beras pada waktu itu. Dan salah satu upaya yang digunakan untuk menanggulanginya adalah dengan menggunakan varietas unggul yang tahan terhadap warna coklat. Dan pada saat itu varietas unggul tahan warna coklat ini berhasil dikembangkan oleh iri yang berasal dari Filipina, juga berasal dari Indonesia. Nah, jadi penerapan di Indonesia pun ini sudah cukup lama. Dan bagaimana sejarah dari perkembangan penggunaan varietas tahan hama dalam upaya untuk perlindungan tanaman. Nah, pada video ini kita akan bahas mengenai sejarah perkembangan penggunaan varietas tahan hama. Nah, bermula pada akhir abad ke-18 dan juga permulaan abad ke-19, teknik tanaman tahan hama untuk pengendalian hama telah dikenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1792 diketahui bahwa varietas gandum Underhill ternyata lebih tahan hama, yaitu lalat Hessian, dibandingkan dengan varietas-varietas gandum lainnya. Keberhasilan pertama menggunakan teknik ini dalam pengendalian hama terjadi pada sekitar akhir abad ke-19 di Prancis dan juga di negara-negara Eropa, yaitu dengan menanam tanaman anggur yang berasal dari Amerika yang tahan terhadap hama kutu Phylloxera. Tanpa teknik tersebut, industri anggur di Eropa pada saat itu tentu akan mengalami kebangkrutan karena semua jenis tanaman anggur di Prancis dan Eropa sangat peka terhadap hama Phylloxera. Nah, dengan keberhasilan teknik tanaman tahan hama tersebut, teknik pengendalian hama ini kemudian dikembangkan dan digunakan untuk mengembalikan dan juga untuk mengendalikan hama, kemudian dikembangkan dan digunakan untuk mengendalikan jenis-jenis hama lain dan juga penyakit tumbuhan yang menyerang berbagai jenis tanaman. Meskipun demikian, secara teori, teknik pengendalian ini perkembangannya sangat lambat, terutama pada abad ke-20. Perkembangan teknik ini semakin dipercepat setelah diletakkannya teori-teori dasar oleh Reginald Venter yang berasal dari Universitas Kansas. Ini terjadi pada tahun 1951. Dia menerbitkan buku yang berjudul Insect Resistance in Crops. Berdasarkan teori Venter ini, kemudian temukan adanya penemuan baru dan juga pengembangan berbagai varietas tahan yang dipicu sehingga ditemukan berbagai jenis tanaman tahan hama yang mempunyai sumbangan besar bagi usaha umat manusia, meningkatkan produksi pertanian pada umumnya. Kemudian selain berhubungan dengan sejarah, tentu juga untuk varietas tahan hama ini sangat erat kaitannya dengan kedudukan dari serangga dan juga inang. Dan ini melibatkan interaksi di antara keduanya, yaitu hubungan serangga dengan tanaman inang. Kalau diperhatikan kembali pada struktur komunitas, jenis serangga herbivore dapat memakan hanya satu jenis tanaman, tetapi ada juga yang mampu memakan beberapa jenis tanaman tergantung pada kemampuan penyesuaian diri masing-masing spesies serangga. Serangga herbivore sifatnya umum atau generalis, dapat hidup pada berbagai habitat, kemudian disebut sebagai eurytopik. Kemudian untuk serangga yang dapat memakan berbagai jenis pakan disebut sebagai euryphagik. Sedangkan serangga yang spesifik atau spesialis dilihat dari habitat disebut
sebagai stenotopik, dan jika dilihat dari jenis makanannya disebut stenofagik. Dilihat dari hubungan taksonomi tanaman inangnya dapat dibedakan 3 kelompok serangga herbivor, yaitu monofag, oligofag, dan juga folifag. Di mana untuk monofag, serangga yang tanaman inangnya berupa satu jenis tanaman atau sedikit jenis tanaman yang berdekatan, yaitu hanya satu genus. Sedangkan oligofag, serangga yang tanaman inangnya berupa beberapa jenis tanaman dari beberapa genus, atau artinya ini dari beberapa tanaman yang satu famili. Sedangkan untuk folifag, ini ada serangga yang tanaman inangnya terdiri atas banyak jenis dari famili yang berbeda atau juga bisa sampai dari ordo yang berbeda.